Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amalia Nur Fauzia dengan nomor mahasiswa 2021 01 500 702, Prodi Bimbingan dan Konseling. Pada hari ini saya akan membahas mengenai materi broken home. Selanjutnya di sini ada latar belakang broken home. Jadi broken home ini merupakan istilah di mana suatu keluarga yang tidak harmonis sehingga harus mengalami perpecahan. Lalu seorang suami dan istri yang awalnya disatukan dalam ikatan cinta harus terpisah karena tidak ada kecocokan lagi sehingga mengakibatkan suasana menjadi tidak kondusif lagi. Nah, selanjutnya ada beberapa penyebab dari adanya broken home. Yang pertama ada perceraian orang tua. Nah, perceraian orang tua ini kerap kali menjadi faktor utama di dalam suatu keluarga. Perpisahan antara suami dan istri meninggalkan luka yang mendalam bagi anak-anak. Mereka bingung harus memilih tinggal bersama ayah ataupun dengan ibu. Belum lagi stigma dari masyarakat begitu lekat pada keluarga yang mengalami perceraian. Selanjutnya ada ketidakdewasaan orang tua. Orang tua yang memiliki egoisme dan egosentrisme kerap bertikai satu sama lain. Nah, egoisme ini adalah suatu sifat buruk dari manusia yang selalu mementingkan dirinya sendiri. Sedangkan egosentrisme adalah sikap yang menjadikan dirinya sebagai pusat perhatian. Sifat seperti itu biasanya jadi dikarenakan adanya luka batin yang dialami orang tua saat kecil dan belum terselesaikan hingga dewasa. Sosok anak kecil dalam diri mereka kerap meronta-ronta ingin diperhatikan, ada perasaan yang lama terpendam belum diselesaikan, akhirnya berimbas pada hubungan pada saat sudah berumah tangga. Selanjutnya tidak adanya tanggung jawab dalam diri orang tua. Kesibukan akan karir, hubungan sosial, atau hobi bisa mengikis rasa tanggung jawab pada keluarganya. Nah, kesibukan orang tua ini contohnya seperti seorang ayah yang terlalu sibuk bekerja, lalu sepulang dari kantor ia larut dalam hobinya mungkin bermain game gitu. Terus selanjutnya begitupun sang ibu yang terlalu asik dengan kesibukan bersosialisasi dengan teman-temannya. Ditambah contohnya seperti kecanduan menonton drakor seperti itu. Next ada penyebab yang keempat, itu jauh dari Tuhan. Jauh dari Tuhan ini, jika mereka dekat dengan Tuhan, maka hubungan rumah tangga akan mengerucut dan semakin dekat satu sama lain. Selanjutnya yang kelima ada faktor ekonomi. Ketidakpuasan akan materi yang dituntut sang istri, ketidaksanggupan suami memenuhi kebutuhan keluarga bisa memicu keretakan rumah tangga. Selanjutnya yang keenam ada kehilangan kehangatan. Adanya quality time antara ayah, ibu, dan anak harus terjalin setiap hari. Apa jadinya jika dalam satu rumah mereka larut dalam kesibukannya masing-masing. Nah, selanjutnya ada dampak dari broken home. Yang pertama ada rendahnya rasa percaya diri. Jadi pada dampak pertama ini, anak yang mengalami kondisi broken home akan mengalami kehilangan rasa percaya diri karena tekanan mental yang ia terima. Kurangnya perhatian dari sang ibu atau tidak adanya pelukan hangat dari sang ayah bisa menjadikan seorang anak menjadi rendah diri. Hilangnya ketidakpercayaan diri tersebut dengan berbagai ajaran transformasi diri di bawah. Selanjutnya yang kedua ada lemahnya iman. Tidak adanya figur positif dalam diri anak menjadikan mereka ikut jauh dari Tuhan. Seorang ibu sejatinya adalah menjadi sekolah pertama dalam mengajarkan nilai-nilai agama serta sosok ayah yang seharusnya menjadi contoh baik untuk keluarga. Selanjutnya yang ketiga, dampak ketiga itu adanya kurang kasih sayang.
Kurang perhatian yang didapat dari orang tua menjadikan mereka tidak cukup merasakan kasih sayang. Mereka juga menjadi anak yang tidak terbiasa mengutarakan perhatian pada orang lain. Ia menjadi sosok yang dingin, cuek, ataupun kasar. Selanjutnya, ada gangguan mental. Gangguan mental ini traumatik saat sang anak melihat orang tuanya bertengkar, adanya kekerasan fisik atau verbal yang dilakukan orang tua akan membuat anak menjadi depresi. Seiring berjalannya waktu, ia akan merasa selalu cemas, takut, tertekan, bahkan ingin mengakhiri hidupnya. Gangguan mental sendiri bukan suatu yang mudah disembuhkan, namun lebih untuk dipahami permasalahan ini. Nah, selanjutnya cara mengatasi broken home pada anak. Di sini ada cara yang pertama, yaitu mengajak anak mendekatkan diri dengan Tuhan. Seperti yang tadi sebelumnya sudah kita bahas, balik lagi untuk mendekatkan diri kita dengan Tuhan. Jadi mengajak anak untuk merefleksikan kehidupan yang dialami saat ini. Tanamkan nilai-nilai agama dan yakinkan bahwa apa yang sudah menjadi takdir hidup adalah skenario terbaik yang Tuhan berikan. Daripada menangisi hidup, lebih baik kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan agar kita mengalami kebahagiaan di kemudian hari. Selanjutnya ada melakukan SEO parenting. Nah, seorang anak tidak akan pernah bisa memilih untuk tinggal bersama salah satu orang tuanya. Dari lubuk hatinya ia masih ingin bersama ayah dan ibunya. Maka orang tua sebaiknya bisa menekankan ego agar tetap melakukan SEO parenting untuk membesarkan anak bersama-sama. Selanjutnya tidak membohongi anak. Tidak membohongi anak ini, ketika orang tua harus berpisah, anak tidak boleh dibohongi dengan alasan apapun. Berikan penjelasan sederhana mungkin bahwa ayah dan ibu sudah tidak bisa bersama lagi. Beritahu juga bahwa perpisahan yang dialami oleh orang tua bukanlah salah mereka, namun karena semua ini adalah kesepakatan yang ayah dan ibu sudah tentukan untuk menyelamatkan masa depan mereka. Selanjutnya yang keempat ada memberikan perhatian lebih. Memberikan perhatian lebih itu wajib untuk diberikan kepada anak-anak agar anak-anak tidak merasakan kurangnya kasih sayang dari orang tua. Terus yang kelima ada mengajak anak berempati pada orang lain. Keenam, tidak menebar kebencian pada mantan pasangan. Jadi dari pihak ayah tidak memberikan atau menebarkan kebencian terhadap tentang ibu, dan begitupun ibu. Selanjutnya metode yang ketujuh ada selalu berbicara dari hati ke hati. Yang kedelapan berdamai dengan keadaan. Baik, sekian presentasi dari kami. Kesimpulan dari materi yang sudah saya paparkan bahwa faktor utama dari broken home ini adalah perpisahan atau perceraian dari orang tua yang berdampak kepada anak, sehingga anak cenderung menjadi merasa broken home atau kurangnya kasih sayang dari orang tua. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada tampilan berikut adalah dokumentasi pada saat saya melakukan wawancara dengan klien saya mengenai topik pembahasan yang saya bawa, yang klien alami, yaitu tentang kajian broken home. Jadi profil klien ini inisial namanya itu P, berumur 21 tahun, statusnya belum menikah, dan klien saya ini adalah seorang mahasiswa aktif dan bekerja juga
Selanjutnya, deskripsi keadaan keluarga yang bisa saya deskripsikan dari hasil observasi, yaitu adanya perceraian dari kedua orang tuanya, sehingga si P ini bingung untuk ikut dengan ibunya atau ayahnya, karena si P ini sudah bekerja dan P ini memutuskan untuk ngekos sendiri karena P bingung untuk ikut dengan ayah atau ibunya, tetapi P ini lebih dekat dengan ibunya. Setiap P libur bekerja, ia selalu pulang ke rumah ibunya. Selanjutnya, deskripsi diri mengenai latar belakang yang klien saya alami, yaitu broken home. Jadi P ini sering merasa menyendiri dan kurangnya perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya, karena kedua orang tuanya yang sudah berpisah dan kedua orang tuanya mempunyai kesibukan masing-masing, ya seperti bekerja dan mempunyai kesibukan di luar pekerjaannya, seperti adanya kegiatan di luar pekerjaan, yaitu bermain dengan teman-teman rekan kerja ataupun di luar rekan kerja. Selanjutnya, kelemahan dan kelebihannya. Kelemahan beliau yaitu beliau suka merasa sedih, merasa putus asa, merasa kehilangan. Tetapi dari diri klien, dia meningkatkan kelebihan dari dirinya, yaitu kalau P ini bisa melanjutkan hidupnya walaupun dengan tidak lengkap antara kedua orang tuanya. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai broken home.